Paling kok cuma 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Nah, hari ini saya akan melakukan pembahasan pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Jadi ibu-ibu, kita akan melakukan pemanfaatan AI itu untuk membuat modul belajar juga bisa, untuk membuat materi belajar juga bisa. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah ChatGPT. Ibu-ibu sudah pernah menggunakan ChatGPT? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, kenapa ibu tidak menggunakan ChatGPT? Padahal ChatGPT ini sangat membantu untuk pembelajaran. Contohnya nih Bu, contohnya nih saya membuat materi pembelajaran, yang materi yang saya gunakan ya di sini saya mau mencari, buatkan saya materi tentang kewirausahaan. Wirausaha. Kelas 11 jurusan desain komunikasi visual. Nah, di sini Ibu, kalau kita menggunakan ChatGPT, misalnya kita lagi sibuk nih, tidak sempat menyiapkan materinya, kita menggunakan prompt-nya seperti ini, buatkan saya materi tentang wirausaha kelas 11 jurusan desain komunikasi visual. Nah, itu akan muncul materi seperti pengertian wirausaha, ciri-ciri wirausaha yang sukses, dan lain sebagainya. Lalu, kalau kita menampilkan materi di ChatGPT itu kan enggak, maksudnya kita tuh menjelaskan ke siswanya kurang kreatif, kurang inovatif ya. Jadi saya menemukan solusi. Siswa itu sering menggunakan HP, di kelas sering mainan HP tanpa waktu gitu. Kalau kita tidak kreatif dikumpulkan atau menggunakan media HP untuk pembelajaran, itu mereka akan membuka yang lain sebagainya. Jadi saya membuat solusi dari materi yang kita buat ini dari ChatGPT secara cepat, langsung kita buat ke mini site, yaitu website yang bisa digunakan atau dilihat melalui smartphone anak-anak. Silahkan dibuka dashboard Flip HTML5. Nah, sebelum kita membuat mini site-nya, silakan ibu-ibu mencari materi yang berdasarkan pembelajaran yang akan kalian ajarkan ke siswa.
Ini site. Kalau bahasa Indonesianya buat situs baru. Create new site. Create new site akan tampilannya seperti ini. Nah, terus kita pilih library yang di samping. Mau buat kita mau buat titelnya seperti apa, judulnya seperti apa? Itu template ya. Iya, template. Boleh milih salah satu judulnya. Itu bisa diedit ya Bu. Produk specification itu hanya contoh, nanti bisa kita ubah. Hmm. Terus misalkan judulnya kalau punya saya ganti wirausaha. Terus misalkan nih di awal pembelajaran Ibu mau menampilkan video yang dari YouTube mau ditampilkan untuk pembelajaran siswa. Kita buka dashboard baru. Buka YouTube. Misalkan di sini kita mau cari wirausahawan muda. Wirausahawan muda. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita salin linknya. Nah, kita sudah dapat ininya. Kita mau salin linknya. Linknya kita copy paste. Sudah kita copy, balik lagi ke flip HTML yang kita buat tadi. Yang di library itu bisa digeser ya Ibu-ibu, ada title, image and text, text, from, terus ada the feeder, list, button, dan tab list. Pilih yang button. Button ini kan tombol. Pilih tombol yang mana Ibu suka pilihnya. Kalau saya pilih gunung, saya klikkan.
pindah ke Belum ya? pilih button terus gunung, nanti kita sambil di sini.
position dia nggak bisa ya Bu? Kayaknya nggak bisa ini. Sudah materinya sudah di ini. Ya. Ini mana ini? Sudah. Itu loh di sebelah situ kan ada tombol unduhnya kan? Sudah, materinya sudah dimasukkan ya Ibu. Sudah Bu. Kalau sudah, di setiap akhir materi itu kan mesti kita ada penilaian siswa ya. Di sini saya buatnya dari Google Form, bisa jadi dari Kahoot juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan Google Form. Silakan ibu-ibu buka Google Formnya, terus buat soal satu aja. Jadi bisa langsung dilingkan ya Bu, dari kita buat materinya dari ChatGPT, terus dimasukkan ke Minisite, dari YouTube materinya atau contoh wirausahawan mudanya itu bisa dimasukkan ke Minisite juga. Terus untuk penilaiannya kita juga bisa langsung dilingkan. Jadi siswa nanti hanya membuka satu website, bisa semuanya dalam satu pembelajaran. Pilihan soalnya buat pilihan ganda aja dulu Bu.
Google apa tuh ini? Form. Kalau sudah nanti langsung dipubliskan. Gimana? Dipublikasikan. Nah, linknya sama kayak tadi Bu. Linknya dibuat Sampai ya. disalin terus dibuat button lagi. Di bawah buat button lagi kayak tadi. Detailnya diganti soal pilihan ganda misalkan. Seperti tadi di add action, enter URL-nya, copy paste. Pilih buttonnya yang mana, yang detail, yang warna biru, yang warna hitam boleh. Diganti nama dulu. Soal ulangan atau soal pilihan ganda. Kalau sudah dikonfirm, nah nyampe sini dari materi sama pilihan ganda untuk ulangannya, pengambilan nilainya sudah kita buat ya Bu. Nah, lalu gimana caranya meng-share ke siswa? Kalau kita buat itu harus di-share seperti kita buat Word. Di atas ada tulisan save. Misalkan kita buat tapi tidak di-save, nanti yang tampil adalah yang awal kita kerjakan dan di-save. Yang ini. Dipublikasikan dulu.
pustaka sudah kita share ya Bu. Ya, Bu. Ada di Flip HTML itu juga ada yang namanya perpustakaan. Apa fungsinya perpustakaan itu? Jadi kita bisa membuat materi yang banyak, terus kita simpan di perpustakaan itu. Lalu kita kembali lagi ke dashboardnya. Dashboard Flip HTML.
sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti keunggulannya dia nggak ada batas maksimal ini ya, cuma dibatasi permainannya. Iya. Bapak Ibu boleh nanti hasil dari tugasnya itu apa namanya, linknya bisa kirimkan ke saya ya Bu ya, untuk saya lihat nanti. Ya. Oke. Terima kasih. Jika sudah paham, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung kerik.